Halo semuanya, kembali lagi nih hari ini di Gear Up Learning Center. Nah, hari ini teman-teman kita akan ngebahas tentang marketing, specifically tentang social commerce nih. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ya tentang social commerce itu apa, tapi kita mau jelasin sebenarnya hari ini tuh social commerce itu gimana sih bisa bantu teman-teman semua untuk boost salesnya. Mungkin ini relevan banget pertama untuk teman-teman yang mempunyai startup dengan produk yang bentuknya itu sesuatu yang fisikal ya dan bentuknya retail. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi apa namanya? Pertama kita akan bahas tentang social media itu sebenarnya apa sih dan kenapa social media itu perannya hebat banget nih untuk memboost sales teman-teman semua. Dan yang kedua kita akan ngomongin tentang channel-channel yang berbeda tentang social commerce karena sebenarnya social commerce itu bukan cuma social media aja ya kan, tapi social media bentuknya ada beda-beda dan kita akan membahas nih bentuk-bentuknya seperti apa, pros dan cons itu apa. Dan setelah udah familiar tentang social commerce sama channel-channel saya, kita akan bahas tentang gimana sih caranya teman-teman bisa mulai untuk menjual produk melalui social commerce. Dan yang ketiga, strategi gimana caranya kita bisa memaksimalkan channel penjualan kita. Oke, kita bisa mulai ya. Nah, jadi kita sekarang ngebahas nih sebenarnya social media itu kenapa sih perannya sangat besar ya untuk memperbesar sales teman-teman gitu. Nah, jadi mungkin pertama social media itu apa ya kan mungkin teman-teman belum apa namanya udah tahu sih, tapi ini refresher aja. Social media adalah suatu platform ya kan yang bisa kita gunakan untuk connect ourselves with people around us. People around us can be someone we know, can be someone we don't know, can be someone we idolize for example. Jadi mungkin teman-teman di Instagram nih, pakai Instagram kan pasti mungkin teman-teman follow saudara-saudara, teman-teman, tapi juga follow mungkin apa namanya influencer-influencer atau orang-orang yang teman-teman mungkin belum familiar. Nah, social commerce itu apa sebenarnya, ya kan? Nah, jadi social commerce itu adalah the act of buying and selling product through social media, begitu. Nah, untuk goalnya adalah sebenarnya untuk customer acquisition di sini. Sebenarnya bisa juga sih untuk retention, ya kan? Tapi biasanya lebih ke arah akuisisi customer baru, gitu. Dan it's important to note kalau social commerce itu berbeda dengan e-commerce. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya apa namanya terms keduanya ini, tapi kadang-kadang suka apa namanya bingung nih perbedaannya apa. Nah, untuk contoh nih social commerce itu misalnya seperti TikTok Shop, ya kan, atau Instagram Shop, atau Facebook Marketplace, etc. etc. gitu. Dan untuk e-commerce contohnya itu kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan sebagainya gitu. Dan untuk prosesnya juga itu social commerce itu lebih streamline karena customer bisa langsung melihat nih produk yang mereka suka di social media. Mungkin kayak teman-teman nih ya buka di Instagram ada account brand ya kan, terus ada lihat apa namanya, oh dressnya bagus nih, bisa langsung di tap dressnya dan kita bisa mungkin langsung direct ke apa namanya page line untuk complete the purchase gitu. Jadi lebih streamline karena customer bisa langsung spot di social medianya mereka apa yang mereka mau dan bisa langsung purchase using it. And apa namanya untuk engagement juga customer bisa interact directly with brands melalui konten, challenges dan lain-lain. Mungkin sedikit berbeda dengan e-commerce di mana mungkin e-commerce tuh kalau misalnya kita buka tujuannya memang untuk beli sesuatu. Kalau social media tujuannya mungkin cuma untuk ya apa namanya entertainment, tapi ternyata ada suatu produk yang kita tertarik kita bisa belanja di situ. Dan kalau misalnya di Shopee, Tokopedia kan mungkin kita bisa chat sama seller ya kan, tapi engagementnya mungkin sebatas seperti itu aja, berbeda dengan social media di mana engagementnya bisa lebih luas gitu. Dan apa namanya untuk goalnya sendiri kayak tadi aku bilang untuk customer acquisition to drive sales dan bukan hanya untuk build awareness begitu. Nah, kenapa sih penting banget ya social media ya? Karena kita lihat banyak banget nih opportunity ke depannya. Ya kan, kalau misalnya kita lihat pas pandemi kemarin itu banyak terjadi digital transformation. Ya kan, orang-orang yang mungkin dulunya nggak melek teknologi, sekarang jadi melek teknologi. Yang lead juga ke high social media usage. Dan dengan high social media usage ini, orang-orang lebih nyaman melihat sesuatu virtual, yang dulunya mungkin harus ke toko setiap beli apa-apa, tapi mungkin orang-orang jadi lebih nyaman untuk melihat suatu produk and trust the product from just like a screen dan untuk purchase. Dan akan kedepannya juga shift to customer purchase characteristic ya tadi aku bilang ya, tadi harus ke toko jadi nggak harus ke toko begitu. Dan kalau misalnya kita lihat juga statistik tentang market size dari social commerce, grow-nya itu dari 2001 sampai 2008 itu sangat besar ya. Kalau kita lihat mereka akan grow 28%. Itu market valuation itu artinya
jumlah orang yang mentransaksi melalui social commerce daripada mungkin metode-metode lain seperti e-commerce atau offline shopping dan lain-lain itu akan grow terus-menerus gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang karakteristik tadi, ya kan, kalau kita ada nih suatu survei yang dilakukan ya yang menunjukkan kalau 40% dari orang Indonesia itu suka mempurchase item melalui social media, ya karena salah satu faktor yang push that behavior adalah tentang dari influences melalui review, ya kan, terus habis itu product image and video gitu. Oke, nah sekarang kita akan ngomongin tentang channel-channelnya ya. Nah jadi channelnya itu sebenarnya ada 3, ada live commerce, ada affiliate marketing, dan ada user generated content. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Ya kan nanti kita akan bahas secara detail di slide-slide selanjutnya. Tapi secara general, live commerce itu mungkin teman-teman pernah lihat ya, kayak kalau misalnya buka di Shopee itu ada live-nya juga, Tokopedia juga ada live-nya, atau mungkin di TikTok gitu kita bisa buka, nanti ada mungkin yang influencer itu yang describing produknya, mungkin ini Kak, harga bajunya 20.000, bahannya seperti ini, pemakaiannya seperti ini. Jadi ada live interaction-nya gitulah melalui live streaming tersebut. Nah, affiliate marketing itu adalah marketing secara afiliasi. Jadi ada link di mana influencer bisa menggunakan untuk men-track langsung nih penjualan yang terjadi dari setiap influencer yang digunakan itu seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah user generated content yang biasanya lebih digunakan untuk customer ya, yang sifatnya unpaid gitu. Oke, nah kita ngomongin tentang live commerce dulu nih ya. Kenapa sih live commerce ini menarik ya kan? Nah untuk di China sendiri, live commerce itu it's a very very big industry. Jumlah transaksinya yang dilakukan oleh live commerce ini ada 300 billion dollars. Itu Kak, bisa dibayangin lah volumenya itu sebesar apa ya kan? Dan 85% dari customer yang menonton live commerce itu are more likely to purchase karena mereka mungkin bisa melihat secara live ya produk itu seperti apa, mulai dari pergerakannya dan lain-lain. Karena kan kalau lihat foto aja, foto sedikit kadang-kadang suka membohongi ya kan, tapi kalau kita lihat video mungkin sedikit susah untuk alterate apalagi dalam bentuk live. Dan yang ketiga adalah major growth dari development di live commerce ini. Kalau kita lihat sekarang makin banyak nih company-company yang menggunakan live commerce method ini seperti Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok dan lain-lain. Dan juga bahkan retailer besar kayak Walmart ya, itu mereka partneran untuk TikTok untuk nge-boost salesnya mereka. Nah, untuk salah satu contoh sukses story-nya nih yang udah terjadi di live commerce itu adalah influencer yang bernama Via ya di China. Di China itu, si Via ini tahun 2020 kemarin, dia bisa menjual produk sejumlah 125 juta dolar. Teman-teman bayangin 125 juta dolar itu angka yang sangat besar, ya kan melalui live streaming aja di tahun 2020 kemarin. This is just to show ya kalau misalnya memang karena pandemi kemarin ini user karakteristik itu berubah, jadi mereka bisa lebih nyaman untuk belanja online as can be shown through the success story. Nah, kalau teman-teman tertarik nih sama live commerce, caranya gimana sih bisa implementasiin? Ya kan? Nah, yang pertama kita harus ngeliat nih tipe event yang kita suka itu seperti apa. Apakah review jadi ya misalnya kita tunjukin nih, teman-teman ini ada produk A. Nah, produk A ini bahannya seperti apa, dipakainya seperti apa, dan lain-lain. Itu review. Atau game show, ya kan? Kadang-kadang juga suka tuh biar lebih engage ya orang-orang ya. Jadi ada semacam game show biar orang-orang lebih engage. Atau auction itu jadi kita bisa bidding ya, dari harga termurah sampai harga termahal gitu. Dan yang kedua adalah maximize real time interaction, ya kan. Jadi kita bisa untuk biar orang-orang merasa lebih percaya nih sama produk kita harus maximize interaction-nya ini. Caranya seperti apa? Bisa melalui chat room atau poll tuh bisa yang istilahnya bisa voting gitu ya. Nah, dengan enhancing interaction ini, it can increase both viewing time and also sales. Dan yang ketiga adalah keep into consideration aspek-aspek lainnya, ya kan, seperti setnya seperti apa, backdrop kita harus menarik, ya nggak harus mahal, tapi harus menarik. Make sure the room is well lit, jadi orang-orang bisa melihat dengan jelas, ya kan, kameranya nggak harus kamera fancy, kamera handphone pun sekarang sudah bagus, ya kan, tapi make sure kameranya mungkin jernih dan orang-orang bisa melihat dengan jelas.
ya karena terus abis itu mungkin talentnya seperti apa, karena penjual itu I think it's the most important asset when doing live commerce, karena harus menjual seorang yang ceria, yang orang-orang percaya, yang bisa menjual produk kalian. Nah, terus kita ngomongin tentang affiliate marketing nih ya, kedua. Nah, affiliate marketing ini kenapa sih menarik? Nah, affiliate marketing sendiri ini ya di e-commerce sales itu take up around 16% dari semua transaksi, atau jumlahnya sekitar 790 billion dollars. So that's a lot of money, right? Dan it's a lot easier to execute. Karena apa namanya yang harus bekerja keras adalah afiliatornya atau influencer daripada the company themselves gitu. Dan apa namanya affiliatornya ini harus buat konten, campaign dan lain-lain biar customer ini mau mengklik linknya dan untuk purchase melalui link tersebut. Dan resikonya termasuk low ya, karena resources-nya tadi kayak aku bilang lebih sedikit yang digunakan oleh company karena harus afiliator yang menjalankan campaign-nya gitu. Nah, untuk success story-nya ada Healthish, yang kan dimana Healthish ini waktu itu mereka launch produk baru, dan mereka itu kerjasama dengan creator and influencer, dan creator influencer itu buat konten untuk mereka, dan ada link khususnya, jadi influencernya itu kalau misalnya ada pembeli yang klik link itu langsung bisa ke-track nih, oh orang ini beli karena influencer A, gitu. Dan yang kedua adalah Amazon Associates ya, mungkin ini salah satu yang the most widely known success story gitu. Nah, jadi untuk di Amazon sendiri untuk affiliate market share-nya itu takes up around 18% dari total sales atau 85 billion dollars. Nah, caranya implementasinya seperti apa sih? Kalau kita itu mungkin salah satunya yang harus dilihat adalah average order value-nya ya. Jadi cari produk yang harganya mungkin lebih sedikit mahal. Karena kalau misalnya kita biasanya itu untuk affiliate marketing ini bentuknya komisi. Jadi untuk setiap orang yang membeli produk dari link tersebut, influencer akan mendapatkan komisi. Contohnya nih misalnya kita punya produk harganya $80. Kalau misalnya komisinya 10%, influencer tersebut untuk setiap order mendapat $8. Tapi kalau harga produk itu cuma $5, mereka cuma dapat ya apa namanya 50 sen ya karena jadi nggak lebih menarik pasti untuk produk yang harganya lebih mahal. Yang kedua, promotional strateginya seperti apa? Nah, kita harus kasih tahu nih affiliate kita mau di describe-nya seperti apa. Ini juga untuk avoid any miscommunication ya terhadap customer kita. Dan bisa apa namanya ngasih promotional tips kayak free shipping untuk order sekian atau first time buyer discount atau save more discount dan lain-lain. Dan decide commission-nya berapa? Ya kan harus sesuatu angkanya harus yang menarik of course untuk apa namanya affiliate tersebut. Rata-rata biasanya jumlahnya itu 5 sampai 30% tergantung dengan produk kategorinya. Atau mungkin kita juga bisa buat tiering ya. Jadi misalnya kalau penjualan sampai jumlah X, komisinya berapa, nanti penjualan yang lebih besar komisinya berbeda lagi dan sebagainya. Ini untuk encourage lebih influencer ini biar lebih bekerja lebih keras lagi. Dan recruit and manage affiliates. Ya kan kadang-kadang mungkin kalau misalnya kita affiliate banyak ada susah nih untuk manage satu-satu. Misalnya ada 100 affiliates. Kita juga bisa pakai platform-platform untuk mencari affiliator atau juga menggunakan agensi-agensi yang memang fokusnya di affiliate marketing ini. Next adalah user generated content. Ya karena user generated content itu kenapa sih penting? Nah, karena sebenarnya ya marketing and advertising industry, jadi yang apa namanya produk-produk atau sesuatu yang memang kelihatannya iklan itu sebenarnya cuman di-trust oleh 4% dari responden. Jadi orang-orang tuh sebenarnya tidak percaya dengan marketing konten. Nah, untuk user generated content, jadi user generated content kayak yang aku bilang tadi, konten marketingnya dibuat oleh usernya langsung akan membuat orang-orang lebih percaya dengan produknya. Jadi enhance brand trustworthiness begitu. Dan untuk success story-nya kita bisa lihat di Dune London. Nah, sales mereka tuh naik sekitar 82% setelah shoppers-nya itu interacted dengan produk mereka. Jadi customer-nya itu buat review dengan Your Style Gallery campaign. Jadi customer-customer bisa upload mereka itu styling produknya seperti apa. Dan improve the confidence for other people to purchase their product juga. Nah, untuk cara implementasinya seperti apa sih? Ya kan ada beberapa step yang harus kita lihat. Yang pertama itu kita harus define nih persona kita seperti apa. Jadi kita harus tahu target market kita itu maunya apa dan kita harus
buat persona kita sesuai dengan target market kita tersebut. Contohnya Nike. Nike itu maunya produknya itu dilihat sebagai sesuatu yang exciting, proaktif, agresif, dan lain-lain. Nah, jadinya biar customer tahu nih sebenarnya produk kita itu seperti apa. Dan kita juga harus define goals-nya ya, kita mau achieve apa dengan melalui metode ini gitu. Yang kedua, suitable way. Ya, karena kita harus lihat nih caranya seperti apa. Apakah menggunakan hashtag, social media contest, atau upload di website-nya, atau apapun tersebut. Cari cara yang paling tidak merepotkan customer. Jangan sampai mereka sudah mau membantu, tapi akhirnya mereka membatalkan karena mereka mikir, aduh, ribet banget sih harus melakukan ini semua. Gitu. Dan juga make sure ini cocok dengan persona brand tersebut. Begitu. Nah, fokus on community. Yang karena one important key to implement adalah untuk fokus dengan komunitas tersebut. Jadi kita lihat nih gimana caranya bisa connect dengan customer dari brand tersebut untuk membuat orang-orang tersebut enjoy kontennya. Nah, dan terakhir evaluate lah ya. Setelah kita of course menjalankan ini semua, kita harus evaluasi sebenarnya apakah ini mengachieve goal kita atau enggak, dan jika tidak, apa yang harus kita lakukan untuk improve strategi kita. Nah, ini step-stepnya nih untuk teman-teman yang tertarik ya dengan social commerce. Ini hal-hal yang teman-teman bisa lakukan untuk implement social commerce. Yang pertama, kita harus tahu nih business potential kita apa. Jadi kita tahu size of your business-nya ya, yaitu size of the market itself. Gitu. Jadi kita bisa lihat goals-nya kita apa yang mau kita achieve melalui social commerce tersebut. Dan kita lihat growth opportunity-nya, apakah ada market expansion opportunity, new products. Nah, social media ini bisa digunakan untuk accelerate that growth strategy. Nah, yang kedua, kita harus lihat nih target market kita. Jadi kita harus tahu ya customer kita itu umurnya berapa, genre apa, location-nya di mana, buying pattern mereka apa yang mereka mau, dan lain-lain. Nah, ini tujuannya adalah untuk ya of course tahu strategi yang terbaik apa, dan juga memilih persona yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga, decide your channel. Ya, karena kita harus lihat nih channel mana yang paling cocok. Tadi kan udah disebutin ya, ada 3 channel. Nah, kita bisa pilih dari 3 channel tersebut mana yang paling cocok. Nah, jadi kita harus lihat nih target market kita itu paling suka konsumsi konten melalui channel apa. Itu bisa dari antara 3 yang kita bilang tadi, atau mungkin cara-cara lain yang berbeda tergantung dengan kebutuhan target market. Dan coba dulu dengan hal yang kecil ya, start small. Jadi kita nggak harus langsung melakukan semua dengan goals yang impossible kayak tadi langsung $85 billion, no. Tapi kita choose one channel and start from there dulu. And pick a platform for exploration, ya kan. Jadi kita harus lihat nih untuk setiap platform ini punya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Jadi kita pilih mana yang paling relevan dengan kebutuhan kita. Dan adjustment ya, of course setelah kita udah melakukan ini semua, kita dapat performance update-nya, kita harus lihat nih performance-nya seperti apa, apakah sesuai dengan ekspektasi atau enggak. Dan jika tidak, apa yang harus kita ubah dari strategi kita. Kita juga bisa menggunakan rasio-rasio, ya kan, seperti total followers, like, comment, engagement rate, conversion rate, dan lain-lain. Oke, next adalah strategi ya. Strategi of course yang pertama kita harus partner with influencer. Karena 89% dari marketers confirm that collaboration with influencer bisa generate better ROI. Nah, kita bisa menggunakan one stop shop ya. Jadi influencer spotlight produknya kita, terus mereka review dan customer purchase dari situ. Jadi dengan melalui metode ini prosesnya lebih streamline, lebih jelas dari A ke B ke C, dan kita bisa lebih tracking juga nih sebenarnya sales kita ini berasal dari mana. Atau melalui recommendation, ya kan. Jadi kita juga jangan fokus only on big influencer aja, tapi kadang micro influencer ini bakal bisa lebih menguntungkan karena mereka biasanya lebih engage dengan followernya mereka. Nah, jadi kita bisa target audiences yang lebih jelas, ya kan, karena mungkin micro influencer udah jelas nih kenapa mereka follow influencer ini, dan bisa make sure kalau misalnya target market ini align with our brand values. Begitu. Yang kedua, fokus terhadap konten. Jadi content is king ya. Jadi brand harus creative to engage with their customer, and there's no best or right way to be creative. Jadi kita harus lihat and test ya, kira-kira approach apa yang paling benar untuk target market kita itu seperti apa. Dan untuk kriteria konten yang yang bagus itu harus unik, ya kan. Kalau unik itu bisa lebih viral.
Nah, jadi remember it should also tapi deliver the right message to your audience ya. Jangan sampai kita membuat konten yang viral tapi sebenarnya nggak relevan sama sekali dengan apa yang kita lakukan. Dan harus entertaining juga dong. Orang-orang kan pakai social media untuk refreshing ya, untuk entertainment. Nah, jadi konten yang enjoyable lebih bisa lebih powerful dan lebih mendorong people untuk engage. Dan yang kedua, of course harus well structured. Jadi kita harus organize konten kita supaya well structured in terms of hashtag, title, dan elemen-elemen lain. Tujuannya adalah untuk improve SEO dan juga biar orang lebih mudah untuk internalize konten-konten kita. Yang ketiga, maximize social media kita. Ya kan, kita harus personalize shopping experience yang kita bisa menggunakan ads contohnya atau menggunakan AI, jadi kita bisa rekomendasi sesuai dengan previous purchase or search, atau juga bisa interact with your target market to improve conversion rate. Dan yang kedua, improve the customer service experience. Ya kan, jadi harus ada easy shopping path, jadi orang-orang lebih mudah untuk navigate through the content and also through the process. And you shoppable post ya, and video. Jadi contohnya ada video, kita bisa langsung klik dari situ dan kita bisa langsung purchase. Jadi itu salah satu kontennya yang lebih streamline dan shoppable. Dan bisa juga kita menggunakan bot atau chatbot ya untuk improve response time kita. Begitu. Oke teman-teman, jadi hari ini itu yang kita bahas tentang social commerce ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh email kita di info@gearupdate.work, atau juga kalau ada rekomendasi topik apa yang harus kita bahas selanjutnya, boleh teman-teman share di situ dan kita akan try our best to take that into consideration. Okay, thank you teman-teman. See you on the next training material.